Pernah ada kejadian seperti itu? Pernah. Pernah nggak sih lo ngerasa kalau OSI lo itu milik lo seutuhnya, sampai lo merasa berhak mengatur hidupnya? Hati-hati bro, ada batas tipis antara cinta yang tulus dan erotomania. Gangguan psikologis yang bisa menghancurkan masa depan OSI yang lo puja. Hari ini, kita bedah kenapa cinta bisa jadi senjata yang menakutkan bagi seorang idol. Pernah nggak lo mikir, kenapa ada fans yang nekat melanggar privasi demi cinta yang sebenarnya nggak nyata? Apa yang ada di otak mereka saat melakukan itu? Halo nakama fandom, balik lagi bareng gue di Saidillah Enjoy, tempat kita membedah setiap lapisan kisah, strategi dan DNA dari JKT48 serta 48 Family dunia. Di Jepang atau Korea, fenomena ini sering berujung pada kasus stalker yang ekstrim. Di JKT48, kita harus belajar dari sejarah biar nggak kejadian hal yang sama. Lo mungkin bertanya-tanya, emang realita pahitnya kayak gimana sih? Oke, gue kasih beberapa skenario yang mungkin sering lo lihat atau bahkan nggak sengaja lo lakukan. 1. Skenario ilusi kedekatan dan agresi fisik. Ini yang paling ngeri dan sering kejadian di lapangan. A. Reply tanpa henti. Pernah lihat akun yang setiap menit nge-tag OSI-nya, seolah-olah OSI-nya adalah pacar yang wajib tahu laporan kegiatannya. Ini awal ilusi. B. Overprotective berlebihan. Fans yang marah-marah di kolom komentar, ngatur OSI-nya nggak boleh potong rambut, dan lain-lain. Mereka merasa memiliki kontrol atas tubuh orang lain. C. Pelanggaran privasi di publik. Menunggu di depan teater, membuntuti sampai ke tempat tinggal, atau memotret diam-diam di luar kegiatan resmi. D. Kontak fisik tanpa izin. Ini puncaknya, ada oknum yang merasa berhak asal sentuh atau pegang member di tempat umum, sampai akhirnya harus kena tangkis atau kena semprot petugas keamanan. Ingat bro, badan mereka bukan fasilitas umum. Gak ada alasan sayang yang bisa membenarkan tangan lo menyentuh mereka tanpa izin. Kalau polisi sampai harus turun tangan, itu tandanya lo bukan lagi fans, tapi ancaman. 2. Analogi kaca satu arah. Ibaratnya, lo berdiri di depan kaca satu arah, lo bisa melihat OSI lo dengan jelas. Lo merasa tahu segalanya tentang dia. Tapi kenyataannya apa? Dari sisi sana, OSI lo cuma melihat pantulan dirinya sendiri. Dia nggak kenal siapa lo, dia nggak tahu perjuangan lo. Masalah besar muncul saat seseorang terjebak dalam narasi yang dia buat sendiri. Dia merasa sudah sangat kenal, lalu menjadi berani melanggar batas privasi. Baginya, mengusik kehidupan pribadi bukan lagi kesalahan, tapi bentuk perjuangan. Ini bahaya banget bro. Dampaknya apa? Idol merasa terancam, ketakutan dan ruang amannya hilang. Kalau sudah begini, dukungan lo bukan lagi penyemangat, tapi beban. Di internet kita berasa punya akses VIP ke hidup mereka, padahal sebenarnya kita cuma orang asing yang kebetulan melihat dari jendela yang sama. Rasa dekat itu nyata di hati kita, tapi faktanya hubungan personal itu sama sekali tidak pernah ada. Kita sering merasa sangat dekat dengan idol seolah-olah mereka adalah bagian dari hidup kita sendiri. Masalah besar muncul saat seseorang terjebak dalam narasi yang dia buat sendiri. Dia merasa sudah sangat kenal, lalu menjadi berani melanggar batas privasi. Baginya, mengusik kehidupan pribadi bukan lagi kesalahan, tapi bentuk perjuangan. Ini bahaya banget bro. Banyak yang bilang, kan gue udah keluar banyak duit, wajar dong gue pengen tahu urusan dia? Nah, di sini letak pro dan kontranya. Memang dukungan fans secara finansial itu penting buat kelangsungan grup. Tapi ingat satu hal, idol bukan barang milik kita. Mereka adalah manusia yang berhak memiliki ruang privasi dan rasa aman. Dunia digital sering bikin kita lupa etika. Kita merasa berhak mengatur hidup orang lain cuma karena merasa sudah banyak berkorban. Tapi jujur deh, rasa sayang yang paling tulus adalah rasa sayang yang tahu kapan harus berhenti. Jika tindakan kita bikin mereka takut, itu bukan lagi tentang dia, itu tentang obsesi kita yang haus akan pengakuan. Jadi kesimpulannya, menjadi dewasa dalam mengidolai adalah tentang menghargai batasan. Sebesar apapun rasa sayang itu, kita perlu menerima bahwa ada jarak yang harus dijaga. Cara terbaik untuk mencintai adalah membiarkan mereka hidup dengan tenang tanpa kita ganggu ruang pribadinya. Pertanyaan buat lo semua, pernah nggak lo nemu kejadian fans yang udah kelewat batas sampai bikin risih? Atau menurut lo, di mana sih batas wajar seorang fans pengen tahu kehidupan idolnya? Tulis di kolom komentar, gue pengen tahu pendapat cerdas kalian soal ini. Dukungan seharusnya memberi ruang, bukan mengekang. Jangan biarkan rasa sayangmu berubah menjadi beban bagi orang yang kamu cintai. Share video ini ke teman-teman lo, biar kita semua makin sadar dan dewasa dalam mendukung.
Makasih udah dengerin pembahasan serius gue hari ini. Jangan lupa cek video gue sebelumnya tentang rekap analisis generasi 1-14 sejarah lengkap JKT48. Biar lo paham betapa besarnya perjuangan mereka dari nol hingga sekarang. Gue Saidillah Henjoy, izin cabut. Jaga OSI, jaga kesehatan, dan jaga etika. Ciao!